What's up, the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Jumpa lagi di episode ke-155. Kemarin kita sudah membahas rumor transfer seputar pemanggilan kembali Trevor Chalobah dan juga Mark Guehi, serta kabar seputar Ngunku. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Jadi, di episode ke-155 kali ini, kita akan membahas rumor transfer dan juga beragam informasi seputar Chelsea. Tapi, seperti biasa, sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel di sini, dapat juga mengklik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, terkait yang kemarin, pemain favorit kita, salah satunya yaitu Christopher Nkunku, CBC punya update-nya. Dikutip dari Fabrizio Romano, tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung ataupun bahkan pembicaraan antara PSG dan Chelsea untuk Christopher Nkunku. Ya, tidak ada sama sekali. Adanya peluang untuk Nkunku pergi itu akan terjadi jika dia menanyakan kepada Chelsea untuk bermain lebih dan menjelajahi opsi-opsi sebagaimana terungkap di bulan Desember, di mana hal tersebut menarik perhatian klub-klub top Eropa. Tapi PSG sedang mencari pemain yang jenisnya berbeda. Oke, menurut CBC, Christopher Nkunku ini harus bertahan sehingga apa yang harus dilakukan oleh Enzo Maresca itu dia harus melakukan perubahan formasi atau skema. Karena nyatanya dalam 4 pertandingan terakhir dari Chelsea, kita ini hanya mendapatkan 2 poin. Di mana mestinya kita mendapatkan 14 poin. Karena lawan-lawan kita itu relatif muda ya. Dan di atas kertas mestinya kita ini menang. Tapi sepertinya formasi dan skema maupun pakem dari Chelsea ini mudah terbaca dan sudah dapat dipelajari ya. Sehingga mereka ini dapat mengantisipasi permainan dari Chelsea, di mana kita sangat kesulitan untuk menghadapi pemain dari tim yang bermain low block. That's why CBC berharap dari Enzo Maresca ini dapat melakukan perubahan scheme atau formasi dengan menempatkan attacking midfielder double, yaitu Cole Palmer dan juga Christopher Nkunku. Karena dari dua player ini, tentu saja mereka dapat dengan kreativitasnya dapat membongkar lini pertahanan dari lawan yang bermain low block, dibantu dengan dua winger. Jadi CBC berharap dengan rapuhnya lini pertahanan kita, yang saat ini benar-benar tidak bisa kita andalkan, mengingat Fofana itu cedera, maka satu-satunya opsi kita harus melakukan serangan. Karena itu, CBC melihat Christopher Nkunku ini perannya sangat besar apabila dia dipertahankan di Chelsea dan Maresca harus merubah skim dan formasi yang sudah sekitar 6 bulan ini berjalan. Jadi kita berharap 6 bulan ke depan sampai akhir musim, karena ini sudah berjalan paruh musim, kita berharap Chelsea dan Enzo Maresca ini dapat merubah formasinya untuk mengantisipasi apabila pemain itu sudah membaca permainan dari Chelsea. Oke, gimana menurut teman-teman? Apakah Nkunku itu harus bertahan atau kita harus merelakan dia pergi? Oke, next ada gosip yang sangat-sangat panas ya terkait dari Wonderkid Setan Merah yang dirumorkan itu sedang ditaksir oleh Chelsea. Berikut update-nya dari Samuel Luckhurst. Kobbie Mainoo, 19 tahun dengan nilai pasaran sekitar 55 juta euro sedang tidak happy dengan ketentuan yang ditawarkan oleh Manchester United untuk kontrak yang baru dari Setan Merah yang dihubungkan dengan Chelsea di tengah hubungannya atau linked dengan Chelsea. Next, dikutip dari Chris Wheeler,
Kobe Maino meminta sekitar 200.000 pound sterling per minggu untuk perpanjangan kontraknya di Manchester United. Kedua belah pihak terpisah sangat jauh dalam negosiasi dan Chelsea mengintai di belakang layar untuk memantau situasinya. Aduh, next dikutip dari St. Johnson, Chelsea sangat menghormati Kobe Maino 19 tahun dan dia ada dalam daftar kemungkinan target transfer. Namun saat ini tidak lebih dari itu. Remaja tersebut belum dipandang sebagai prioritas untuk bulan ini dan belum ada tawaran yang diajukan. Oke, ya akhirnya sedikit melegakan ya karena CBC tidak begitu yakin dengan apa yang direncanakan oleh Chelsea apabila kita ini benar-benar mengambil Maino. Mengingat kita ini punya pemain-pemain tengah yang sangat bagus. Enzo Fernandez, kemudian Caicedo, belum juga kita masih remaining yang akan pergi juga ya. Eh Chukwuemeka, kemudian Dewsbury Hall, bahkan pemain salah satu kritikal kita sebisa hampir lupa yaitu Romeo Lavia karena sering cedera. Kita punya tiga ya di central midfielder. Bahkan Palmer pun itu bisa dan Felix bisa ditarik ke box to box ya teman-teman. Dan Enzo Fernandez dapat ditarik menjadi defensive midfielder. Jadi mau ditaruh mana Maino ini? Di musim depan kita akan kedatangan pemain dari Brasil yang saat ini kita pinjamkan ke Strasbourg. Ya, mungkin salah satu dari pemain favorit kalian, teman-teman, yaitu Andre Santos. Ya, Andre Santos dengan penampilannya sangat baik, itu bisa saja kembali. Terus kalau misalkan kita ngambil Maino, Santos mau dikemanain ya? Padahal dia sangat-sangat tampil cemerlang di Ligue 1 Prancis ya. Oke, ngomong-ngomong dengan Andre Santos, CBC punya update-nya dikutip dari St. John Sport. Chelsea telah menetapkan Andre Santos untuk menjadi bagian dari skuad untuk musim 2025-2026 meskipun dia memiliki klub-klub terkenal di Eropa yang melihat dia dengan masa peminjaman selama 1 musim di Strasbourg yang akan segera berakhir. Nah, ya kan? That's why CBC bilang mau ditaruh mana kalau Andre Santos itu datang. Jadi ini another waste ya, pembuangan benar-benar buang-buang uang ya. Jadi kita berharap Chelsea dapat mengatur keuangannya dengan baik di mana kita harus mengalokasikan anggaran tersebut di posisi-posisi krusial. Kalau sudah ada pemain-pemain yang sangat baik di posisi tersebut ataupun futures itu akan datang seperti Estevao, Paes. Ya, Paes juga bermain di tengah ya. Kemudian Andre Santos, belum lagi Leslie Ugochukwu. Terus Maino ini mau dikemanain nih? Belum lagi yang ada assisting sekarang. Ya, ada KCD pun. Makanya CBC bilang sebaiknya kita itu anggarannya diposisikan, dialokasikan ke striker. Ya, beli striker top kelas dunia supaya tidak membuang-buang peluang yang sudah kita lakukan di Ipswich maupun laga melawan Crystal Palace. Begitu juga dengan goalkeeper. Ini yang harus jadi perhatian dari Chelsea. Dan juga right center back yang kemarin kita sudah bahas panjang dan lebar. Next on CBC. Tadi sudah disinggung terkait KCD. CBC punya update-nya dikutip dari Di Marzio. Napoli mau memperkuat lini tengah mereka dan sedang tertarik pada Chelsea midfielder Cesar KCD. Nampaknya Enzo Maresca ini punya trust issue terkait para pemain dari Chelsea. Dikutip dari Mail Sport. Chelsea defender Renato Vega mencuri ketertarikan dari dua Premier League rival dan klub besar Italia. Harap bersabar karena Papa Ekbali itu membawa berita ya yang dikutip oleh Fabrizio Romano. Breaking, Chelsea sedang mempertimbangkan
dari dua jurnalis internasional menyangkut timnas Indonesia. Dikutip dari Fabrizio Romano, Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala baru Indonesia. Teman-teman sering dengar, yaitu Ben Jacobs. Patrick Kluivert adalah kepala pelatih baru untuk timnas Indonesia. Oke, I think that's all di episode ke-155 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.